Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan dalam kitab Nasihatul Ibad yang menjelaskan tentang kita yang menjelaskan sebuah tuntutan kita dari Allah agar kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Dan kitab Nasihatul Ibad dalam makalah yang nomor 39 halaman 15. Orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai apa-apa atau dengan disebut fakir miskin atau dengan nama itu adalah sebagai bagi orang-orang yang tidak mempunyai ekonomi yang rendah, Allah memberikan sebuah kesabaran yang tinggi karena Allah tidak ingin orang-orang yang umat Islam itu menjadikan dirinya hidup sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan orang juga diberikan oleh Allah untuk sabar karena menghadapi semua ujian yang kita telah hadapi semua adalah kesederhanaan ataupun hanya sekedar ujian di kehidupan Allah ya Subhanahu wa taala. Orang yang wadul kepada Allah tetapi wadul kepada semua makhluk. Ini sangatlah mungkin sepele bagi semua orang. Orang hanya memikirkan dirinya, membicarakan diri kita kepada orang lain, bagaimana keadaan kita di dunia, dengan kesengsaraannya, dengan aib yang kita punya dibicarakan kepada orang, namun kita salah dengan itu. Kita harus membicarakan ini kepada Allah yang telah memberikan kita kesengsaraan yang mungkin tidak bisa dibicarakan kepada seseorang lain, namun kita harus membicarakan ini kepada Allah karena semualah jalan yang kita lalui semua akan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbaiki diri kita agar menjadi sebuah kebaikan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan sesuatu apapun, pasti Allah yang kita melihat. Karena kita harus memperbaiki niat kita agar terhindar dari siksa Allah. Niat yang sesuai dengan keinginan, namun tidak dengan perbuatan, maka itu adalah sebuah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin umat manusia memperbaiki niatnya untuk Allah, untuk bisa menghadap kita di surga nanti dengan sebaik-baiknya niat. Maka kita harus dari sekarang memperbaiki niat, walaupun kita harus dengan cara yang salah, namun niat kita harus tetap baik. Walaupun kalian ada masalah, tenang saja, itu masalah Anda bukan masalah saya. Maka dari itu kita harus tetap sabar karena masalah yang kita lalui adalah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah dan kita harus bersabar dengan sangat bersabar. Dan kita harus memberikan hati kita dari kotoran, dari kemaksiatan yang kita jalankan, seperti contohnya saya yang mungkin maksiat setiap hari, namun kita tidak lupa dengan ibadah karena semua yang kita lakukan adalah perbuatan yang khilaf karena perbuatan itu tidak kita pikirkan sebelumnya. Karena maksiat adalah keenakan yang kita punyai, yang kita lakukan, yang sungguh nikmat pada diri seseorang. Namun Allah sungguh besar ampunannya, karena kita janganlah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah, karena Allah lah yang membersihkan kita semua dari kemaksiatan. Membersihkan semua niat pada diri hati kita adalah sebuah jalan yang sangat
betul untuk kita menjadi seorang yang lebih baik di dunia dan menjadi lebih baik di akhirat nanti. Jika sudah bersih pada diri kita, lalu kita membersihkan niat kita dengan niat kita yang baik dan yakin pasti Allah akan memberi pertolongan kepada kita atau keinginan kita bisa tercapai. Jika sudah bagus niat kita, lalu sudah bersih pada diri kita, kita akan mudah meminta pertolongan kepada Allah. Mau minta sesuatu kepada Allah akan mudah terkabulkan, karena kita jika sudah bersih, sudah yakin, sudah bagus niat kita akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keinginan itu, jika keinginan itu baik, tidak buruk bagi keinginan yang kalian inginkan. Maka dari itu, bersihkanlah niat kalian, bersihkanlah hati kalian dari segala apapun yang berbuat yang berupa negatif di dunia. Setelah itu, jika sudah bersih, jika sudah benar pada diri kita, kita harus yakin kita bisa apa yang kita lakukan, kita bisa apa yang kita inginkan dengan mudah. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa melakukan apa yang kita capaikan, atau dengan kita bisa menginginkan apa yang kita inginkan, Allah akan mengabulkan semua permintaan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, niatkanlah niat kita untuk beribadah kepada Allah. Sadarkanlah diri kita, karena umur tidak ada yang tahu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga maha melihat. Karena dari situlah kita harus berhati-hati dimanapun kita berada dengan perbuatan kita yang tidak kita ketahui, tetapi orang mengetahui apa yang kita lakukan, karena itu keburukan bagi manusia. Mungkin dari mulut kalian yang sangat tajam, kalian bisa menyakiti hati seseorang dan tidak akan memaafkan. Mungkin itu ada pada diri seseorang, dan nanti kita tidak bisa masuk surga karena dengan hanya perbuatan kita yang sepele, hanya dengan menyakiti hati orang dan kita tidak dimaafkan. Maka dari itu, benarkanlah kita pada diri kita sendiri, niatkanlah bersihkanlah hati kita dengan sebaik-baiknya bersih. Cukup sekian yang bisa sampaikan, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.